Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anak, tentunya yang paling kita hormati Bapak Ustadz yang sudah hadir di tengah kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Tentunya yang pokok adalah nikmat iman, Islam, dan hari ini kita masih diberikan satu kesempatan, umur dan kemudahan untuk melangkah ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yang utama, yaitu sholat berjamaah di masjid. Salawat serta salam yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan serta atau jamaah sholat berjamaah pagi ini, alhamdulillah pada pagi ini sesuai dengan program Badan Koordinasi Masjid dan Musola atau Masjid dan juga se-Bojong BKM dan sekitarnya tentu Masjid Alami mendapatkan kehormatan, kepercayaan dan amanah untuk mensukseskan salah satu program BKM, yaitu subuh keliling yang 9 bulan yang lalu Al-Amin menjadi tuan rumah 12 Juni 2022. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan Al-Amin lagi. Mungkin ini yang menyusun jadwal kesulitan dari masjid yang sebelum Ramadan, karena pagi ini saya lihat sibuk sekali para teman-teman di masjid musola itu menyenangkan kaki Ramadan. Ini mungkin pekan terakhir ya bulan Ramadan. Dan sehingga dengan demikian pada pagi ini pun Masjid Alami izin ke teman-teman pengurus BKM, tema daripada subuh keliling kita juga tidak jauh dari tarikh Ramadan. Dan memang teorianya Alami pada pagi ini pun secara internal ada tarikh Ramadan, maka ini juga sekaligus nanti ini dimaknai sebagai tarikh Ramadan BKM Alami. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak kecewa dan saya kira lebih banyak jamaah hadir memberi semangat kepada kita bahwa memang kita akan bersukacita dan bergembira menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan yang dimaksud. Susunan acara pada pagi ini adalah pertama pembukaan, baru saja saya sampaikan sebagai MC. Berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Akhir Fajri. Beliau akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, 185. Silakan nanti yang bawa aplikasi Quran bisa sambil menyimak. Dan tentu yang ketiga yaitu acara pokok kita, yaitu kajian atau tausiah dari Ustadz kita, yaitu Ustadz, saya harus baca kajian dalam negeri ini, Ustadz Dr. Abdul Hamid LC, Magister Komunikasi Islam. Nanti SCP singkat saya bacakan menjelang beliau menyampaikan. Keempat, kalau ada waktu nanti ada sambutan-sambutan. Yang pokok kita dengarkan nasihat dari beliau, dan mudah-mudahan pagi ini kita bisa menjalani acara ini dengan baik, dan Bapak Ibu bisa setelah ini melaksanakan aktivitas agenda yang saya lihat sudah tidak sangat padat pagi ini di Masjid Musola dan di TKP Ramadan. Untuk itu barangkali sambil kita menunggu teman-teman datang, kita mulai saja. Kami persilahkan kepada Ustadz Akhir Fajri untuk memulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki acara pokok pada pagi ini, yaitu kita akan mendengarkan tausiah dengan tema meneladani salafus saleh dalam beribadah Ramadan. Sebelum waktu dan tempat kami berikan kepada Ustaz, ada riwayat singkat beliau yang ingin kami sampaikan. Nama lengkap beliau adalah Dr. Abdul Hamid LC Kom, Komunikasi Islam. Beliau lahir di Bungayo. Di mana itu Bapak Ibu Bungayo? Jepang, bukan di Kecamatan Togean. Di mana itu Pak? Aku yang ada Google-nya. Ada di Kabupaten Tojo Una. Di mana itu Pak? Masih belum kedetek juga nih Pak. Luar biasa Ustaz. Jauh di ujung sana di timur, di Sulawesi Tengah. Kalau Sulawesi Tengah mesti Bapak Ibu paham ya. Nggak jauh dari Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, Utara,
Masjidil Haram. Nanti Ustaz, tapi nanti Ustaz lebih jauh bisa memperkenalkan diri. Beliau sekolah, tapi ini jauh sekolahnya nih. Biar kita sekalian kenalan ya, sambil nunggu teman-teman datang ini. S1 beliau di mana? Pakistan, Pak. Jauh kan dari di Bungayo ke Pakistan. Kenapa bisa jauh begini ya? Mungkin kita bisa belajar dari beliau. S2-nya 2 kali. Senang sekolah beliau, S2-nya sampai 2 kali. S2 di Karachi, Karachi University. Jadi S1-nya di Pakistan, Abu Bakar Islamic University. S2-nya Karachi University, Pakistan, ilmu hadis. S1 tadi ilmu hadis, S2-nya juga di Indonesia, nambah nih S2-nya di Universitas Asyifa, ilmu dakwah. S3-nya jauh nih lagi, kembali ke sekolahnya Ustaz Abdul Somad di kampung Abdul Somad di Sudan. S3 orang menembus loh, Om Humain Islamic University, ilmu dakwah. Ini universitas yang saya kira sulit kita menjangkaunya, sehingga alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah kita untuk memberikan tausiah. Dan ini ada CV yang saya kira perlu juga disebutkan di sini. Beliau ini juara musabaqah tilawatil Quran, bukan kaleng-kaleng Pak. Dari mulai kecamatan juara 1. Kecamatan mana Pak? Kokean, kalau nggak salah nih. Tapi ini bukan nih, kecamatannya di Poso, berarti bukan Kokean ini. Tapi nggak tahu juga ya, nanti bisa di juara 1 dan 2 tingkat provinsi. Bayang dari kecamatan, kabupaten dulu nih tahun 2096 dari kecamatan, kabupaten, provinsi juara. Jangan lupa ini beliau juga juara tingkat nasional, juara 3 waktu dilakukan di kabupaten Boyolali. Di mana itu Pak? Jadi boleh juga nanti kita diperdengarkan waktu beliau di finalis MTQ di sela-sela itu. Mungkin itu riwayat singkat beliau. Tapi ada CV yang belum ditulis, nanti juga saya suka dengar. Beliau ini biarpun dari Bungayo, beliau ini sangat paham PMP. Nah ini kenapa beliau paham PMP? Baik, sengaja saya mengulur-ulur waktu dan mudah-mudahan ya. Ini ada instruksi dari senior. Mohon jamaah ke depan ini, karena nanti ini masih ada teman-teman yang berdatangan. Yang kosong-kosong ini Pak, ini takut diisi jin ini. Nah di tengah, alhamdulillah teman-teman senior-senior dari musola yang lain saya kenal sudah hadir di tengah-tengah kita, memberikan satu kebanggaan dan kehormatan buat kita semua. Teman-teman kompak nih, mendukung program BKN. Baik, saya kira dan saya memang agak sengaja memperpanjang waktu pembukaan dengan instruksi dari Pak Akir Rejan itu kalau hanya diperpanjang sedikit. Oke, saya kira sudah quorum ini. Jadi beberapa pengurus masjid dan sebentar lagi kalau hadir, kami persilahkan waktu. Tetapi beliau sehari-hari sekarang dosen di Asapia, ya, tinggal nggak jauh sih Pak di Bulan saja. Jadi sekolah jauh, asal jauh, tinggal di dekat kita. Jadi sebetulnya dekat sebetulnya. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Dr. Abdul Hamid LC untuk memberikan tausiah dengan tema yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dengan baik dan ini menjadi bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kita sekarang sudah memasuki 19 Syawal. Sudah sebentar lagi. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul muzakkiha anta waliyuha wa mawlaha. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian yang berbahagia, dengan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
segala kesempatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada subuh kali ini lewat program suling Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Islam. Semoga semua cita-cita kita, niatnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asbab turun hidayah, khususnya di Bojonegoro. Amin. Amin. Ya, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ketua panitia. Siapa saya dan sebenarnya dekat, saya tinggalnya di Blok Y, Pak. Tinggalnya di Blok Y, tempat yang paling gimana ya? Berkah ya, tempat yang paling berkah. Banyak airnya, kehidupannya pasti luar biasa. Dan kita berdoa semoga apa itu namanya, doanya apa? Supaya tidak ada lagi lah. Supaya tidak lagi, alhamdulillah kita berterima kasih kepada pemerintah tentunya, karena ternyata sudah ada action untuk bisa menyelesaikan problematika sekaligus dilema. Dan semoga kita doa, semoga cita-cita dan kerja dan usaha kawan-kawan selama ini untuk membuat Blok Y khususnya diterima oleh Allah. Amin. Baik, teman sekalian, supaya tidak terlalu panjang, saya langsung saja ya pada pembahasan ini kita dengan judul seperti disebutkan tadi, meneladani salafus soleh dalam beribadah Ramadan. Kalau berbicara salafus soleh itu terjemahannya banyak. Salaf itu lawan kata dari khalaf. Kalau dia salaf itu pakai ism, maka dia menjadi salafisme. Tapi kalau menghilangkan, maka menjadi salafi. Nah, sesungguhnya kalau dia sudah pakai, kalau dalam bahasa ini sudah pakai N, ya, ismu itu berarti aliran orang. Jadi kalau dia pakai, kalau dalam Arab disebut salafi, sama paham juga. Tapi kalau salaf saja berarti orang dulu. Namanya orang dulu itu ya dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, gitu lah kira-kira. Tapi ketika saya melihat judulnya dan satu persatu, itu kayaknya bisa pakai SKS gitu. Ya, saya ngomong SKS itu karena memang kerjanya dosen di Sofia. Saya kebetulan juga diamanai sebagai sekaligus menjadi dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sofia. Dan situ sekaligus saya perkenalkan juga ada satu jurusan yang satu-satunya di Indonesia, Pak. Namanya jurusan Ilmu Dakwah S3. Jadi kalau ada yang mau mendapatkan legalitas dakwah dalam berdakwah, monggo datang ke Sofia. Saya ini berantakan. Baik. Yang pertama tentu apa sih yang dilakukan? Kalau bahasanya itu kaifa yasta'idu sahabat al-salafus salih fi istiqbal Ramadan. Itulah kira-kira bahasanya. Bagaimana dulu Pak salafus salih di dalam menyambut datang Ramadan? Ketika mereka menghadapi Ramadan, tentu kan disambut dulu datang itu. Dan itu banyak sekali riwayat-riwayat. Ada sebagian riwayat itu yang sahih, ada juga sebagian riwayat itu yang banyak bermasalah. Nah, dan namanya menyambut datang Ramadan, itu kan ada suka kita sering dengan kalimat marhaban ya Ramadan ya. Ada yang namanya targhib, ada yang namanya tarhib. Kalau targhib itu memberikan semangat untuk mengamalkan. Tapi kalau tarhib dengan ha itu namanya menyambut datangnya. Makanya marhaban ya
Ramadan. Nah, di dalam menyambut itu tentu banyak cara. Namanya menyambut welcome, ya. Menyambut itu kan masing-masing punya cara. Ada yang menyambutnya dengan pakai pesawat, misalnya kalau orangnya. Ada yang nyambutnya pakai mobil, ada yang nyambutnya, terus pokoknya berbagai macam cara. Karena itu caranya macam-macam, maka dan itu memang tidak diatur secara khusus baik di Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, karena tidak diatur secara khusus, maka dikembalikan kepada penyelenggara jadinya atau pada masyarakat Islam, tergantung bagaimana cara menyambut Ramadan. Nah, ternyata perkumpulan kita subuh kali ini salah satu cara kita menyambut datangnya Ramadan itu. Nah, ya seperti saya katakan, karena dikembalikan kepada orangnya, maka jangan dibahas tentang perbedaannya, kan gitu. Malah Ustaz, aku bid'ah sih. Ya enggak lah, namanya menyambut itu kan berbagai macam cara, dikembalikan kepada orangnya. Nah, cuma memang ada hadis-hadis yang berseliweran yang banyak sekali kita tahu, kita dengar, yang mungkin sebagian saya akan menyampaikan. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ini, beliau dulu selalu membaca doa Hidaro al-Hilal. Kita kan belum lihat hilal itu bulan itu. Beliau selalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ini doa yang selalu dibaca beliau, dan Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasanun gharib. Memang itulah menariknya Imam Tirmizi kalau kita kaji dari segi hadis ya. Jadi beliau meriwayatkan hadis sekaligus beliau menghukumi hadis itu luar biasa. Tapi kemudian datang ulama-ulama akhir semacam Imam Al-Albani yang kemudian mengumpulkan berbagai macam hadis itu dengan jalur periwayatan berbagai macam. Beliau kemudian menyimpulkan dan mengatakan ini hadis ini sahih. Jadi beliau sesungguhnya tidak menghukumi hadis, beliau menyimpulkan perkataan para ulama, kemudian disimpulkan bahwa ada hadisun sahihun Imam Al-Albani. Dan kita berterima kasih karena beliau sudah dengan segala tenaga dikumpulkan, dihabiskan waktu, bahkan keluarga bisa dikorbankan di dalam menghukumi hadis, di dalam mengumpulkan berbagai macam pendapat para ulama. Ya, memang dalam kaidah kalimat itu mengatakan ada hadisun hasanun sahih, misalnya ada hadisun hasanun gharib, itu ujungnya biasanya hadis bermasalah. Itu kaidah yang Tirmizi. Tapi kalau mengatakan ada hadisun hasanun sahih, itu sudah pasti hadis sahih. Nah, di sini dia gharib, dia mengatakan hasan tapi gharib. Hadis ini hasan tapi aneh gitu. Nah, kemudian diteliti oleh Imam Al-Albani, ternyata karena banyak jalur yang lain, kemudian Imam Al-Albani mengatakan ini hadis sahih. Nah, ini dari segi sana, tentu saya tidak terlalu banyak yang berbicara itu. Tapi yang penting bahwa ternyata Nabi sudah berdoa ini. Ini yang paling penting kita tahu, bahwa ternyata Nabi kalau melihat bulan mendatangi atau masuk pada bulan-bulan tertentu dan melihat bulan itu, beliau doa. Ini artinya ada doa itu. Ini juga kita paham itu. Ini artinya bahwa doa itu ada. Maksud saya bahwa orang berdoa ketika menyambut Ramadan itu ada gitu. Ini maksud saya. Hanya lafaz doanya yang macam-macam. Karena macam-macam itu dan kemudian berbagai macam riwayat gitu. Tapi perlu kita pahami dulu bahwa memang ada doa ketika menyambut Ramadan itu ada. Ya, doa itu atau orang itu menyambut Ramadan dengan penuh semangat sumbernya itu dikembalikan kepada keimanan dan takwanya, dan itu juga disebutkan dalam beberapa hadis. Baik, nah ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya juga dhaif, tidak kuat. Dan ini sering sekali kita dengarkan dibaca-baca oleh para ustaz. Bahkan kalau satu musim dia bersejarah, itu rata-rata ulama-ulama salaf itu 6 bulan sebelumnya mereka sudah mendoakan membaca doa ini. Ya. Saya beritahukan bahwa hadisnya ini bermasalah.
bermasalah di sana karena perawinya mungkar. Bukan hanya doib, bahkan ada ulama menghukumi palsu. Karena kalau ada seorang perawi yang disebut pendusta, maka hadisnya pasti maudhu. Kalau dia mungkar, hadisnya bisa jadi doib. Nah ini kemudian disebutkan doib. Apa itu doa yang dibaca oleh Nabi? Tidak ada olahraga, wala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan berkahi kami juga di bulan Ramadan. Dalam teks atau redaksi yang lain disebutkan Salimna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Pertanyaan saya ya, apakah salah jika kita berdoa Allahumma salimna Ramadan? Tidak ya. Apakah salah kita berdoa Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan? Tentu tidak ada salah dan itu berarti sama sekalian. Dan pun kita pahami, bahkan kita tidak sadari berapa banyak saudara kita yang kemudian tidak bisa sampai lagi pada bulan Ramadan. Ya Pak ya, banyak aja sampai kita kemarin terjadi hilang. Apalagi beberapa tahun yang lalu, mulai dari 2 juta Pak juga. Itu banyak sekali yang tiba-tiba hilang. Bukan hanya hilang dari samping kita, hilang dari keluarganya itu. Tidak ketemu anak dan istri, suami istri tidak ketemu. Tiba-tiba kabarnya hilang. Nah, alhamdulillah hari ini dan beberapa bulan atau beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia itu. Makanya kita perlu harap, kita perlu doa kepada Allah agar supaya kita disampaikan pada bulan itu, bulan yang sangat mulia itu. Ada lagi satu doa, dan ini dalam kitab, kalau ada yang mau cek silakan, Duratul Nasihin. Saya coba nyari-nyari di syarat nggak ketemu, cari di matan hadis nggak ketemu. Adanya ternyata di Duratul Nasihin, dan kita ini sangat terkenal, kita baca bersama-sama. Apa katanya? Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang, bangga ya, dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan dia jasadnya dari api neraka. Ustaz, cukup senang aja. Cukup senang aja dalam hadis ini. Nah, karena cukup senang saja itu jadi masalah namanya. Makanya hadisnya bermasalah. Tapi cuma sekalian, sebenarnya kalau kita telusuri mana yang menarik? Karena disebutkan man-fariha. Fariha itu senang. Barang siapa yang senang. Orang kalau senang itu gimana? Kan ada indikator kesenangan itu, ada indikator. Kalau kita ada wajah sembringan, tuh Pak, orang nggak senang sama kita, wajahnya gimana? Udah praktek aja sendiri. Orang itu kalau senang pasti ya wajahnya sembringan, gitu ya. Kita ada ngomong nyambung, itu terkait salam, dan waalaikumsalam dengan wajah sembringan. Dan itu indikator hati, Pak. Hati itu kalau senang sama kita, wajahnya kelihatan. Nah, namanya orang senang selain wajahnya sembringan, tentu ada perbuatannya. Indikator kesenangan itu ada amalan. Nah, amalan itu mengenalkan Ramadan, kira-kira gitu. Barang siapa yang senang dengan masuknya Ramadan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tentu tidak hanya senang dalam bentuk ucapan, tapi ada tindakannya. Senang, wajahnya ya Allah, Masya Allah, terima kasih ya Allah, gitu ya. Pas datang Ramadan, dia siapkan segala sesuatunya. Ketika menyambut katanya Ramadan itu, apa yang disiapkan itu tadi? Tentu ya, secara fisik jangan sakit, kemudian. Karena kalau udah sakit, ya udah bisa jadi kelewat jadinya kalau sakit. Kayaknya ya Allah, maafin dia dong, aku lagi sakit ini nggak bisa puasa. Jadi meminta pemaafan dari Gusti Allah. Ya kalau udah kita kan sudah fisik kita udah tahu lah kelemahan dan kekurangan kita. Kalau yang nggak biasa makan sate 2 kilo, ya jangan. Udah 2 hari mau Ramadan makan sate 2 kilo.
Kenapa? Karena nanti puasa nggak sempat makan, jadi makanya banyak sekarang. Ini pas Ramadan kolesterol naik, kolesterol naik, asam urat muncul, alasan tidak datang sholat berjamaah. Maafin saya, kolesterol mas. Maafin saya Allah, asam urat muncul nggak bisa sholat berjamaah. Jadi nyari-nyari alasan. Nah, ini sekalian, ada lagi satu. Nah ini saya perlukan itu. Ya. Ya. Adalah satu yang sangat masuk juga awal syahri Ramadan rahmah. 10 hari pertama disebut rahmah. 10 hari kedua disebut ampunan. 10 hari ketiga disebut diselamatkan dan lain. Hadisnya baik dan. Tapi di mas kalian, walaupun kita tidak pakai ini, zaman ini pasti dapat atau enggak? Walaupun kita tidak pakai hadis ini, kita pasti dapat atau enggak? Pasti Pak. Karena bulan Ramadan itu bulan rahmat, itu pasti kan? Bulan Ramadan itu bulan ampunan. Kalau orang sudah dapat rahmat, dapat ampunan, pasti masuk mana? Pasti masuk surga lah. Jadi kalau Ustaz tadinya diwahin dan gak usah dibahas. Ya perlu kita tahu lah, dan kita berterima kasih kepada para perawi. Ya. Mereka memberitahukan kita, Mas, kalau ada hadis kayak begini, hadisnya begitu ya, ikut. Mengamalkan hadis ini nggak ada salahnya sesungguhnya. Karena hakikatnya apa? Hakikatnya bahwa Ramadan itu bulan ampunan. Ramadan itu bulan rahmat. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, pasti itu minanna. Itu pasti. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa itu itu mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadisnya sahih itu. Artinya ending daripada itu ternyata ampunan dari Allah. Maka hanya begini teman sekalian, dalam kaidah hadis kita kalau mengamalkan hadis yang dhaif atau hadis yang palsu, kalau hadis palsu atau dhaifun jiddan, udah jangan berkeyakinan bahwa ini dari Nabi gitu. Sebab kalau kita Rasulullah SAW, nah ini kemudian masuk dalam bab hadis yang lain, maka kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka siap-siap kursinya di neraka. Nanti kena hadis itu tuh. Tetapi menggunakan hadis ini dengan makna ini, dia nggak ada salahnya. Karena hadis ini kalau diambil satu-satu bertemu di hadis yang lain. Misalnya rahmat, benar nggak dalam puasa bulan rahmat? Ada dalam hadis lain. Misalnya ada lagi maghfirah, benar nggak bulan puasa adalah bulan maghfirah? Ya benar, ada hadis lain bisa disebut. Benar nggak puasa itu bisa mengeluarkan dari neraka? Ya benar, ada dalam hadis lain. Cuma ketika riwayat ini bermasalah, itu aja. Jadi karena saya sering sekali dengar itu dosas, nggak usah dibahas, hadisnya bermasalah. Padahal tidak semua hadis bermasalah itu kita. Atau begini, hadis dhaif lebih kuat daripada pendapatnya ente itu kayaknya. Hadis dhaif itu lebih kuat daripada pendapat ente. Walaupun dia dhaif diriwayatkan oleh ulama-ulama besar. Nah, ente yang meriwayatkan siapa? Itu kira-kira bahasa kasarnya lagi gitu. Jadi itu kaidah itu. Ya. Kalau itu kita bisa pahami, masalah nyaman Pak. Tidak ada perlu persoalan yang harus dimunculkan. Nah, saya ingin membahas satu hadis ini kemudian pindah ke hadis lain.
Hadis yang paling sahih ini Pak, riwayat Nasai dari Abi Hurairah tentang bagaimana kita menyambut Ramadan. Rasul bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang, sebagai guru mengatakan karena belum sebutkan terjemahnya akan datang kepadamu, tapi sesungguhnya hakikat terjemahnya adalah telah datang. Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, Ramadan yang penuh keberkahan. Kenapa disebut berkah? Nah iya Pak, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah pasti. Kalau berkah itu tajamul khairat, berkumpulnya segala kebaikan. Dan yang paling senang itu para dusta. Dalam satu hadis disebutkan, seandainya umat itu tahu keutamaan Ramadan, maka dia akan berdoa kepada Allah agar supaya bulan dijadikan Ramadan semuanya. Seandainya umat itu tahu gitu. Dan ini memang hadis cocok buat para dusta. Karena ada ceramah menjelang buka, ada ceramah sholat tarawih, ada jam 10, ada jam 2, ada kajian setelah subuh. Jadi saya tadi Ustaz biar tidur ya. Saya bilang kalau amplopnya berbicara ngantuk bisa dibahas, tidur bisa diatur gitu. Nah, ini makanya para ustaz itu ya itulah keberkahan, dan itu dalam hadis, bukan ngomong ustaz itu. Karena Allah Rasul mengatakan jika umat ini ngerti keberkahan dari Ramadan itu, maka dia akan kepada Allah supaya bulan Ramadan semuanya dijadikan, semua bulan dijadikan Ramadan semua. Kenapa? Karena keberkahannya itu Pak, keberkahan. Nah, di antara keberkahan yang lain itu amalan-amalan dilipat gandakan Pak. Coba amalan dilipat gandakan. Di sini Rasul bersabda, hadis Muslim dalam Tarikh Sahih atau enggak? Rasul bersabda, "Kullu amal ibn Adam bidoa." Setiap amalan anak Adam pasti dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalha. Dalam satu redaksi disebut wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap satu hasanah sama dengan 10 Pak. Nih, cara ngitungnya itu sama dengan 10. Ila sab'i mi'ati di'fi. Sampai 70 kali, 700. Sab'iyah sampai 700 kali lipat. Itu amalan biasa. Lipat gandanya semacam itu. Kemudian Nabi meluruskan illa shaum, kecuali puasa. Jadi kalau puasa bisa berlipat-lipat lagi Pak. Gimana cara melipatnya? Banyak cara melipatnya. Saya hitungkan satu-satu. Pertama, kalau Ramadan udah pasti berpahala Pak. Ramadan, kemudian setelah itu kita berwudu, puasa, berwudu dalam keadaan puasa. Setelah itu kita sholat dalam keadaan berwudu dalam keadaan puasa. Setelah itu kita zikir. Setelah itu kita baca Al-Quran, ya, berbagai ibadah. Kemudian datang ke sini ucapkan salam dalam keadaan kita berwudu. Kemudian kita bermusafahah. Kan kata Nabi kalau musafahah itu dosanya berkurang. Kemudian kita duduk di majelis ilmu dalam keadaan kita puasa, dalam keadaan kita berwudu. Janji Rasulullah, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka dosa-dosanya akan digugurkan sebelum dia berdiri Pak. Jadi kalau hadis ini dipahami, insya Allah banjir masjid-masjid berkajian. Karena itu mengatakan, jika ada, janganlah kalian melewatkan di taman-taman surga. Apa taman-taman surga itu? Majelis ilmu. Nah, kalau itu dipakai, dipahami dengan baik, maka tidak ada istilah salah itu bukan ustaz gue. Nggak perlu ada pembahasan itu. Kita ambil duduk di majelis ilmu itu dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau mengatakan, nah itu kita tidak sepaham, itu bukan ustaz saya. Hanya dia pergi. Setelah maghrib, seharusnya dia bisa duduk bersama, rumahnya jauh. Dia kalau jalan 15 menit.
rumah ke sini 15 menit, 60 menit. Datang sono dia kan mengaji, ternyata nggak nyampe. Mau ngaji malah buka WA. Pas baru buka WA udah azan, nggak jadi ngaji. Padahal pahala menunggu sholat dengan sholat itu luar biasa. Itulah hikmah mengapa Nabi SAW memberikan keutamaan barang siapa menunggu waktu-waktu sholat itu. Nah ini kalau kita pahami baik, Masya Allah, maka setelah maghrib itu juga ada kajian. Kenapa? Sambil menunggu waktu sholat, pahalanya besar sekali. Nah kita dalam keadaan puasa dan itu sebut pahala berlipat-lipat juga. Datang ke masjid sekaligus bawa apa? 2.000 lah, contoh 2.000. Masukkan ke mana Pak? Kotak amal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau 5 kali datang ke masjid berapa? 10.000 kan? Kali sebulan Pak? 300. Kita suka bawa mobil, parkir belok kanan 500 nih. Pernah kita hitung nggak ini? Nggak pernah hitung Pak. Bahkan ada yang ngasih 2.000, bahkan 5.000. Kalau dia mau cinta sama satpam, bisa 50.000. Nah, senang sama satpam, siap terus 50.000. Tapi ke masjid bisa nggak begitu? Nah, kalau kesini jangan lihat al-aminnya Pak, tapi lihat pahalanya itu. Masya Allah. Jadi setiap hari kita bawa 2.000, kalau nggak bisa 2.500 kan tidak lihat banyaknya Pak. Kalau banyak alhamdulillah, yang penting istiqomah. Istiqomah Pak ya? Istiqomah Pak, 500 rupiah. Gak apa-apa sedikit istiqomah, karena Allah senang kata Nabi begitu. Inna haqqal amali Allah adwamuha wa in qalla. Allah senang melihat seorang hamba yang beramal walaupun sedikit tapi istiqomah. Istiqomah itu susah ya. Ya, oke. Terus kalian, ini lipat gandakan. Itu tadi maksudnya amalannya berlipat ganda. Jadi jangan sampai ketika bulan Ramadan kita tidak siap. Gitu ya. Kemudian yang juga menarik, pahala puasa itu ternyata, nah ini teman sekalian, memberi buka pada orang yang berpuasa. Nabi bersabda, hadisnya Ibnu Majah, Sahih, man fattara sha'iman kana rubitla mithlu ajrihi min ghairi ajrin kusa min ujurihi syai'an. Hadis ini menerangkan, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ini bisa dipahami Pak maksudnya ya. Nah, saya ulangi lagi Pak. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Berarti jemaah sekalian, jika kita ngasih orang yang berbuka, kita sama dengan puasa berapa hari Pak? 2 hari kan? Kan kata begitu. Siapa yang ngasih buka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tadi, tanpa mengurangi. Berarti kan 2 hari, sama dengan yang puasa 2 hari. Nah di sini redaksi hadisnya jelas mengatakan man fattara sha'iman, satu orang Pak. Barang siapa memberi buka 1 orang yang berpuasa. Sekarang Bapak coba hitung Pak, kalau ngasih buka 2 orang ini berapa? Sama dengan puasa 3 hari kan? Kalau ngasih buka orang 4 sama dengan puasa 5 hari. Sehari berpuasa hitungannya sama dengan 5 hari. Hanya ngasih apa Pak? Hanya ngasih orang berbuka. Nah, namanya ngasih orang berbuka, kan apa saja yang bukanya bisa dibatalkan. Ini bisa air kan Pak? Assalamualaikum, Pak, saya punya ini. Ada berapa nih? 5 orang, tapi satu-satu ya. Wah, ini mau mengatakan kalau satu-satu itu berarti ambil gelas, pakai mulut asli tidak sedikit dulu. Ini mau mengatakan beri aman gitu ya. Ya bahwa apapun yang kita miliki di rumah, di bawah samping itu ada berapa orang? Oh, ada 100.
100 berarti saya sama dengan berpuasa 101 hari. Ya Bapak. Ini hari ini kalau kita pahami baik-baik, Masya Allah, maka Al-Amin akan kebanjiran dengan orang yang berbuka puasa. Dan ini diamalkan Pak di sana. Waktu saya di Saudi, di Sudan, juga diamalkan. Bahkan di Sudan dulu diantik Pak. Mobil lewat ditahan, stop, buka dulu. Cuman alhamdulillah di sana nggak ada tolnya Pak. Karena sudah pernah begini di Pakistan. Jadi Pakistan lagi jalan tol itu, waktu maghrib berhenti tol, berhenti semua berhenti. Apa Bapak? Dia turun kelas jalan sholat, wow. Yang lainnya ikut, bukan marah. Nah, ikut berjamaah di situ. Itu kalau diamalkan di sini luar biasa. Lagi sholat maghrib di jalan itu berhenti semua. Masya Allah, viral Pak. Jadi gampang sekali. Itu kan dibilang mana juga. Nah, ini waktu sholat ini, saya mau sholat ini. Apapun itu, saya, wah. Kalau berani, tapi mungkin dimulai dari sini Pak, dari komplek. Terus naik sampai ke tol. Insya Allah viral itu banyak. Pertama pengajar gue juga Islam, tapi gak kayak gitu juga, kan gitu ya, munculan. Semuanya akhirnya muncul. Biasa gitu kemudian undang-undang keluar. Kalau kayak gitu biasanya undang-undang keluar. Dilarang sholat di tol. Nah, undang-undang keluar itu. Nah di Sudan itu di stop Pak. Diambil untuk diajak berbuka. Di Saudi karena situ banyak, jadi mereka itu ada pegawai Pak. Saya nggak tanya itu digaji apa tidak, jelasin bunyi itu kemudian dibahas ya di luar sutra. Dan ada petugas nyari orang. Ini orang itu kalau ditangkap kamera, sini. Kalau kita bagaimana Pak? Misalkan dulu ini khusus para pengusaha. Jadi hadis ini diamalkan di sana Pak. Jadi karena mereka berbayangkan makin banyak orang berbuka, makin banyak pahalanya. Sehingga mereka luar biasa Pak, menghabiskan, itulah yang disebut mereka menyiapkan bukan hanya secara fisik, tapi juga harta disiapkan untuk apa? Datangnya Ramadan ini. Karena kalau 100 orang yang berbuka, sama dengan dia puasa 101 hari. Bisa ada nggak dalil yang mendukung? Ada banyak. Misalnya nih, Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tsumma ittaba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia mengikuti 6 hari di Syawal, maka sama dengan dia puasa setahun. Gimana cara ngitungnya Pak? Cara ngitungnya, ini kan tadi kita udah bahas 1 hasanah sama dengan 10. Ya enggak? 1 hasanah sama dengan 10, berarti 1 hari itu sama dengan 10. Nah kalau 30 hari 300 tambah 6 hari ini berapa tahun ini Pak? Setahun kan sempurna, 360 itu ngitungnya seperti itu. Nah itu dalil tadi itu ternyata dilipat gandakan. Kalau ini tadi yang tadi puasa tadi itu kan beda pahala itu. Ini pahala barang siapa yang memberi buka sama dengan puasa. Kalau hitungnya pahala kelipatan tadi itu berarti memberi buka sama dengan 10. Sama dengan memberi buka 10 hari. 10 orang. Ini kalau dilipatkan seperti itu. Sama dengan memberi buka 10 orang. Itu nomor 1 ya Pak. Nah, kita pakai hadis yang ini aja supaya lebih gampang, yaitu 1 orang sama dengan 1 memberi buka. 1 orang itu dapat 1 pahala orang berpuasa. Itu semua kita jadinya 2. Jadinya 2. Jadi kalau memberi makan banyak, yuk hitung aja. Pakai kalkulator kok. Pakai KN hari jumlahnya berapa nanti yang datang? Insya Allah 1000. Dari saya, saya saja. Wah, Masya Allah.
keliling rumah. Dia udah ngitung pahala 1.000, waktu 1.001, saya dengan berpuasa 1.001. Udah Pak dikali-kali dulu dia udah bisa masuk seperti sama dengan puasa 1.001 hari. Ya, yang kayak begini kemudian berangan-angan, ya Allah, setelah ini saya udah mau meninggal juga nggak masalah. Karena kan pertama setelah puasa dosanya udah bersih Pak, diampuni kan oleh Allah. Dia belum makan sampai dengan puasa 1.001 hari, belum dapat Lailatul Qadar lagi Pak. Khairum min alfi syahrin. Wah, insyaallah. Nah itu baru Quran berangan-angan. Ya Allah, sepertinya kalau mau meninggal saya sudah siap. Nah, bahkan pahala dia udah lihat nih, sebab kalau setelah ini bisa jadi dosa lagi saya buat tuh. Nyumbang masjid lancar, tapi korupsi juga. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau ada duit orang DKR dari masyarakat datang ngomong sama Pak DKR, Pak ini ada duit 1 triliun, tapi ini bermasalah Pak, tolong selamatin. Yang benar Pak, jangan pakai teori Imam Syafi'i. Kalau pakai Imam Syafi'i, duitnya diambil dibuang ke laut. Itu pakai Imam Syafi'i. Pakai imam yang lain, ambil duitnya buat di rumah sekitar, buat parkir. Dan kalau masjid entah tidak sah sholat di masjid, ini bangun di atas uang korupsi. Tapi untuk usahanya juga Pak. Pokoknya dia udah datang ngaku Pak DKN, ini bermasalah, usahanya. Pokoknya bermasalah, kronis dalam hati. Kenapa? Sebab kalau dia disimpan di tempat lain, maksiat lebih banyak hasilnya. Jadi Pak DKN bertanggung menyelamatkan diri itu. Semoga ada yang mau jujur gitu. Tapi kalau nggak ada jujur Pak DKN, ini ada 100 juta. Rumah pakai mana itu Pak? Nggak usah nanya. Karena kalau nanya tak usahanya banyak. Wis ya. Karena kita kan duit itu aslinya halal Pak. Yang bermasalah perbuatan ngambilnya. Jadi nggak usah cari-cari tahu. Pokoknya insya Allah. Cuman kalau sudah tahu dari mana jadi masalah. Halalnya nggak bisa. Jadi nggak usah cari. Ada orang datang jujur Pak, ini 100 buat masjid. Nah, cuman kalau udah jelas kita kemarin bukan judi ya. Kemarin bukan nolong tuh. Ya udah, itu harus musyawarah dengan DKR, jangan dibuang Pak buat di jalan. Itu kalau mau jujur ya. Baik yang saya kira kalau persoalan kita ini, sekali saya ingatkan, jangan sampai kita melewatkan keutamaan ini dari Pak. Karena ini sudah disebut dalam hadis, kita perlu kita siapkan diri kita, harta kita untuk korban di bulan Ramadan ini. Untuk korban di bulan Ramadan. Seperti sudah disebutkan, dan yakinlah itu hadisnya jelas banget. Memberi buka orang berpuasa. Ini baru satu dalil saja Pak, memberi buka. Belum memberi sahur. Belum lagi apa? Apa namanya selain sahur. Nah, infak yang lain, banyak sekali keutamaan Pak di bulan Ramadan. Itulah mengapa para ulama-ulama salaf dulu selalu berdoa supaya dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Dipertemukan apa? Mereka tahu betul keutamaan keberkahan di bulan Ramadan itu. Nah, ini yang kemudian membedakan kita dengan satu hadis ini, ya, ini satu hadis Rasulullah. Nah, hanya ada masalah nih hadis ke-6 itu. Kata Nabi begini, "Ma'amar bil muslimina syahrun qatun khairun lahum minhu, wa ma'amar bil munafiqina syahrun qatun asyarru lahum minhu." Tidak ada bulan yang paling dikesalin oleh orang munafik itu kecuali bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang paling disenang oleh orang beriman kecuali Ramadan. Ini artinya kalau kita senang, itu ciri indikator bahwa kita orang beriman. Tapi kalau Ramadan lagi, ya proyek besok aja lah, ini lagi Ramadan. Jadi proyek-proyek itu gara-gara Ramadan. Padahal Ramadan itu kan memberi semangat kita Pak.
memberikan kita semangat untuk beribadah. Proyek itu bagian dari ibadah. Itu tergantung niatnya tapi baik. Jadi jangan sampai rapat-rapat udah dulu lagi penonton rapat udah. Cuma banyak alasan biar konsen ngaji Pak, itu ya biasa alasan itu. Biar konsen ibadah Pak, jadi rapat ditunda dipindahin biar konsen apa Pak? Ngaji, konsen, baca Quran. Alhamdulillah kalau belum tadi amalkan. Karena kalau udah Ramadan ngaji itu 5 menit muapin 10 kali. Udah kelihatan Pak. Kita coba aja besok lah kalau nggak dulu. Kalau udah ngaji bulan Ramadan Pak, itu bisa kita hitung pengaruh puasa terhadap muap. Itu sedikit Pak. Dengan yang tidak puasa. Coba sekarang Pak, kalau ngaji nih, insya Allah sampai 8 aman. Tapi ntar tunggu belum puasa. Ada kajian Pak, mojok. Kajian subuh mojok, sambil-sambil turunkan pandangan. Ya ampun, kemana itu arahnya? Masih dengar apa enggak itu? Ya tinggal ustadznya harus paham. Namanya orang berpuasa ya begitulah. Nah ini kemudian mengharapkan pemaafan dari Ustaz. Ustaz, na'udzubillah, puasa. Karena seharusnya puasa itu tidak membuat ngantuk. Puasa itu tidak menghentikan aktivitas kita. Itulah mengapa Nabi itu lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Dalam rangka melatih Pak. Jadi kalau nggak pernah latihan, tiba-tiba masuk awal nih 1 Ramadan, itu kelihatan terasa. Ya Allah, lemes banget ini. Dengar sama istri, Mas, batal. Enggak batal. Ngomong begitu enggak batal. Lemes banget, ya dia adalah manusiawi, namanya puasa lemes. Ya. Kenapa masuk lemes? Karena dia nggak latihan dari awal. Nggak latihan dari awal. Makanya Nabi dan para sahabat di bulan Sya'ban ini, bahkan Siti Aisyah itu mengkodok puasa beliau di bulan Sya'ban. Karena tidak sempat dengan kesibukan itu ya. Nah, kita di bulan Sya'ban sebelum masuk pada start awal agar supaya fisik kita itu tidak kaget, kita latihlah puasa. Syukur-syukur Senin Kamis, kemudian syukur-syukur 3 hari, 13, 14, 15. Kalau nggak ketemu terserah, karena Sya'ban itu kan bagus-bagus semua Pak. Nggak usah lagi puasa, harus nggak ada. Nah orang puasa kemudian bid'ah dimaksudkan. Nisfu Sya'ban Ustaz, bid'ah. Nisfu Sya'ban bid'ah. Jadi nggak boleh ngaji, nggak boleh yasin. Apa salahnya orang yasinan? Kebetulan pas waktunya dia punya waktu nisfu Sya'ban. Salahnya di mana? Jangan nisfu Sya'ban, sulus Sya'ban. Ya udahlah kalau masalah nisfu ambil sulus ya. Kalau sulus mungkin ambil bubuk lah. Supaya nggak jadi masalah itu. Intinya orang mengaji itu kapan saja boleh, orang berpuasa kapan saja boleh. Ada waktu dilarang puasa itu seperti puasa setelah Ramadan, apa itu Pak? Yang puasa setelah Idul Adha. Karena yang tasnya kan jelas itu. Sama puasa yang puasa muti, pakai ini, kan ada Pak? Di Pulau Jawa pasti tahu itu. Saya tahu karena saya mau itu dulu. Dalam perjalanan yang cerita dengan Pak BTM itu, melalui perjalanan saya sampai di puasa muti 40 hari. Pak ini dengan sebagainya harapan bisa terbang. Terbang. Iya, itu sebelum Pakistan Pak. Setelah ke Pakistan baru sadar ternyata saya salah. Untuk nggak meninggal kayak gitu ya. Meninggal itu, tapi ini pertanyaan. Jadi teman sekalian, hadis ini mengukur apakah kita termasuk orang yang beriman ataukah tidak, atau termasuk orang munafik. Jadi kalau kita bangga senang, kalau kita enggak bangga berarti sedih. Nah, ciri-ciri ketidaksukaan itu banyaklah. Pada di cancel semuanya, seharusnya tidak perlu di cancel. Kemudian tidak suka, tidak senang, tidak selingkuh bisa saja.
Insya Allah Ramadan datang, ya udah kita siapkan mah, siap pilih semuanya ya. Ada butuh anggaran berapa, proposal aja. Rumah tangga pun nggak apa-apa, ibunya buat proposal. Pada suami pintar cerita, proposal Ramadan 25 juta Asia. Untuk apa? Ya, untuk anggaran-anggaran gajinya dan sebagainya. Nggak apa-apa. Jadi ibu membuat proposal buat suami, proposal anggaran Ramadan. Jadi bukan hanya diproyek aja, tapi juga buat proposal. Suaminya bingung kemudian nyari itu 25 juta dari mana ini? Kayak Ustaz kan gampang tuh. 25 juta bisa. 10 kali masjid ceramah nyampe. Tergantung masjidnya. Baik, kalau kalian Allah, ini beberapa hadis yang saya sebutkan tadi bahwa kita jangan sampai melewatkan bulan Ramadan. Nah, ini juga menghapus kesalahan itu sudah jelas. Dalam hadis Bukhari Rasul bersabda, al-fitnatu atau kesalahan keturunan dalam keluarga itu, dalam harta dan juga tetangga terhapus dengan sholat, puasa dan sedekah. Tapi ini dalam hadis disebutkan yang kedua bahwa tidak ijtanabal kabair, selagi ia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi puasa dengan puasa, sholat dengan sholat, kemudian apa lagi? Jumat dengan Jumat, itu menghapus semua dosa, Pak. Tapi selagi kita menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita masih suka melakukan dosa besar, tidak akan ada gunanya buat kita. Dosa besar itu apa? Ya syirik. Ada kekuatan lain yang kita yakini selain kekuatan Gusti Allah. Selain itu apa lagi yang lain? Ya, misalnya kayak jimat-jimat, kayak cincin seperti ini. Mungkin jimat, Pak. Ada jinnya 3 di dalamnya. Nah ini syirik itu. Kalau tapi sekedar khawatir saja nggak masalah. Tidak perlu diminta ke dukun, Pak dukun, tolong saya kok nggak sabar banget. Tolong isi J5. Sama si dukunnya, boleh Pak, nanti kalau toilet jangan dipakai ya, simpan di luar. Nah, kayak gitu biasanya, karena takut jinnya sehilang. Berarti jin itu lebih mulia daripada Al-Quran ya. Karena kalau Bapak punya HP, di dalamnya ada Al-Quran, dibawa ke toiletnya. Bawa kan, dibawa, mungkin Bapak simpan di atas. Selesai, selesai pula HP-nya. Tapi kalau ada jin itu sini bisa simpan. Hilang juga tapi. Bisa hilang juga tapi. Jadi itu termasuk keyakinan-keyakinan yang meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, dan itu syirik. Syirik itu menghilangkan semua dosa-dosa kita, menghilangkan semua pahala yang pernah kita lakukan. Kalau dia hanya pahala itu saja Pak. Kita lagi sholat, Jokowi di belakang, wah omset pasti khusyuk. Itu namanya dia. Tapi kalau syirik, semua pahala kita hilang. Sayang, puasa hilang, Ramadan hilang, semua amal kita dari awal jadi kosong. Ada lagi Pak yang kita tidak sadari menghilangkan pahala kita, bukan di sini, besok di akhirat. Siapa itu? Orang yang suka menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, menyakiti orang, membunuh, semua pahalanya hilang. Besok di akhirat itu disebut kata dulu namanya muflis. Wahai sahabatku, tahu kamu siapa orang bangkrut itu? Nah, jadi ada hal-hal yang lain. Kemudian terakhir mas kalian, hal-hal yang kita tidak sadari juga membatalkan puasa. Ini juga perlu kita pahami. Pembatalan puasa itu ada 2. Ada puasa yang batal secara syarat dan rukunnya batal. Misalnya kita minum, dia batal pasti Pak. Ya olahraga, muntah juga batal Pak. Udah tahu dia punya kelemahan olahraga, dia olahraga. Pas olahraga muntah, gimana pusat? Kan tidak sengaja. Nanti tadi olahraga sengaja nggak? Sengaja itu. Ya udah olahraga dia. Kenapa nggak diganti olahraga dengan baca Quran Pak? Udah melihat Pak, ada orang muntah baca Quran. Tapi kalau meninggal ada ya, meninggal. Nah. Itu membatalkan, itu secara syarat dan rukun. Ada yang orang puasa itu secara syarat dan rukun dia sah, tapi puasanya pahalanya batal. Siapa itu? Orang yang menggunjing, orang yang memfitnah. Secara syarat dan rukunnya, dia masih menahan dari awal sampai
bukan. Tapi sesungguhnya itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Itu sebetulnya manis. Kami ini, nah itu sudah makruh ya. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali yang haus dan haus. Nah yang ini terkadang kita tidak sadari. Di masjid menguji, nggak sadar. Kenapa? Masih puasa. Karena perasaannya secara syarat dan berhukum dia masih ikuti. Cuman dia nggak sadar pahalanya nggak ada. Ghibah, fitnah ini kalau bisa dihindari di bulan puasa. Syukur-syukur selamanya. Nah, Ustaz, kok masih ada yang ghibah? Berarti masih ada setan? Nggak ada, Pak. Setan nggak ada di bulan puasa. Hadisnya jelas nih, Pak. Hadisnya jelas. Iya. Iya. Waktu kan fi imaratu syayatin. Sebelumnya waktu berlaku fi abwabul jahim. Abwabul jahim itu maksudnya pintu-pintu kejahatan ditutup di bulan puasa, Pak. Tetapi bukan berarti kejahatan itu nggak ada. Karena sumber kejahatan itu minal jinnati wan nas. Sumber kejahatan setan itu simbol kejahatan. Jadi kalau masih bertanya, Ustaz, bukannya setan udah nggak ada? Itu masih ada kejahatan. Iya, yang pertama di bulan puasa itu ada orang yang nggak puasa, benar nggak? Nah, sumber kejahatan itu kan manusia. Nah, di bulan puasa itu ada orang yang tidak berpuasa. Gimana? Cuma kami beritahu orang yang berpuasa, hormatilah orang yang nggak puasa. Itu benar, Pak. Orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak puasa. Jangan dibalik sesungguhnya. Sebab kalau dibalik, akhirnya orang yang berpuasa tadi menghormati orang puasa, makanya di toilet jadinya. Kan gak enak tuh makan di toilet, Pak. Kenapa? Aku menghormati orang berpuasa. Jadi makannya di mana? Di balik pintu. Yang benar itu adalah orang yang berpuasa menghormati bahwa ada orang yang tidak puasa. Mana dari istimbat? Banyak. Salah satu dari istimbat, Nabi melarang kita sholat di depan pintu. Apa maksudnya, Pak? Supaya jangan mengganggu orang yang lewat. Itu maksudnya. Kita jangan sholat depan pintu supaya orang itu aktivitas. Betul pintu sholat di situ. Kayaknya orang kan jadi bingung melihat sebelum mana ini. Udah pakai hadis lagi, bagi saya kalau lihat orang sholat, hentikan satu. Masih kan hentikan dua. Masih lihat tiga, bunuh dia. Wah, gitu. Tapi jangan diamalkan, Pak. Hadis itu masih susah diamalkan kita. Karena penderita bunuh, kenapa? Karena itu setan katanya. Nah, kita udah tahu begitu, janganlah membuat orang itu terbunuh gara-gara kita sholat di situ. Jadi makanya Nabi udah tahu sholat di depan atau pakai sutra penutup apa pembatas. Itu perlu. Nah, kita yang ngerti kasih dia pembatas di situ. Kan ada orang harus semangat sholat tanpa melihat komisi kan, Pak? Langsung, loh, nggak lihat orang lewat sini. Nah, kita yang ngerti sudah ambil sutra, mungkin dia tidak paham. Iya. Nah, itu kita tidak boleh sholat di tempat orang yang lewat. Tujuannya apa? Menghormati orang yang lewat. Sama tadi, orang yang berpuasa harus menghormati ada yang tidak puasa. Jadi, Mas, makanya tidak puasa. Tapi maaf ya, saya lagi puasa. Kenapa masalah? Tidak mana menghormati orang tidak puasa. Ibu-ibu yang berhalangan tentu tidak bisa puasa, Pak. Ingin sampai isi-isi Bapak karena Bapak ada di situ, makannya di mana, Pak? Kalau tingkat gua kan disebut puskesmas di bawah, ya aku makan di atas. Ya ini yang dimaksud, Pak, ya, menghormati orang-orang ini. Jadi kejahatan di bulan puasa itu tetap ada karena manusia sumber kejahatan. Tapi setan yang menggoda itu sudah tidak ada. Misalnya begini, ya Mas, ambil aja, bisa jatuh, datang aja, bisa jatuh. Jadi yang 5 triliun dibukakan jadi 7 triliun, aman. Itu nggak ada lagi, Pak, nggak ada lagi. Jadi setan menggoda nggak ada lagi.
Kenapa? Asalkan dia puasa. Puasa itu menutup pintu kejahatan. Kita yang dimaksud, bukan kejahatan di sana. Tapi dengan astagfirullahaladzim, saya puasa, nggak boleh. Gibah, astagfirullahaladzim, saya puasa, nggak boleh. Nah itu dimaksudkan. Jadi puasa itu adalah junah benteng menghalangi kita untuk berbuat kejahatan. Tapi kejahatan itu ada di depan. Kenapa? Selama ada manusia pasti ada kejahatan. Minal jinnati wan nas, sumber kejahatan itu. Jadi kalau pertanyaan, kok masih ada ya kejahatan? Ya itu tadi jawabannya. Nah, kalau sudah puasa masih juga berbuat jahat, ini namanya puasa yang melanggar aturan itu. Syarat-syarat dan rukunnya tidak dihayati dengan benar. Berpuasa masih juga nanda tangan yang bukan miliknya. Sudah puasa masih juga menolong dan sebagainya. Itu artinya puasanya tidak menghalangi dia dari perbuatan jahatnya. Kenapa? Karena memang dia sendiri orangnya jahat. Kalau bahasa lain, memang setannya itu setan itu. Jadi setan adalah simbol kejahatan, manusia adalah sumber kejahatan. Dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu condong pada kejahatan daripada kebaikan. Jadi ada kejahatan depan, ya biasa lebih condong. Nah, setan tujuannya menggoda. Lanjut mas, bisa diatur, lanjut. Nah itu. Nah lanjut itu sudah nggak ada lagi karena sudah dikunci oleh Allah. Waktu kalau fi maradatus syayatin, dalam riwayat lain tuspa itu dirantai. Jadi sudah nggak ada. Tapi kenapa masih ada itu? Tapi jawabannya. Jadi kalau kita masih mengikuti itu artinya kita masih mengikuti kebiasaan buruk kita. Jadi kejahatan tetap ada di bulan Ramadan, tetapi kita ditutup oleh Allah untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu, fajitannya jauhi dengan cara kita berpuasa. Mau korupsi nggak bisa, mau ghibah nggak bisa, mau fitnah nggak bisa. Makanya kata Nabi di Quran ada yang mengajak kita berantem, apa jawaban Nabi Pak? Jika ada orang mengajak Anda berantem, katakan, maaf Mas, saya lagi puasa. Ntar ya, setelah buka bersama baik teman sekalian, itu yang saya sampaikan. Mau kalau ada pertanyaan satu atau dua, silakan. Mau buat aja ya? Iya silakan. Maksud saya, bagaimana kalau kita nggak puasa aja, karena kita kan ngasih makan orang lain satu. Ya, aku seperti ya, saya ulangi pertanyaan yang menarik Pak. Bagaimana kalau saya bisa puasa, saya ganti dengan makan? Yang pertama, itu syaratnya untuk bisa mendapatkan dua, kan harus puasa dulu kita Pak. Jadi kalau nggak puasa nggak dapat itu. Kalau puasa nggak dapat, karena syaratnya barang siapa yang memberi buka dan puasa, dia tidak akan mengurangi pahala dan mendapatkan pahala. Jadi kita untuk bisa dapatkan itu saatnya kita puasa dulu Pak. Jadi kalau nggak puasa nggak dapat dan satu. Nah, boleh dilakukan dulu saat itu? Boleh Pak. Itu boleh dilakukan bagi orang yang sudah tua dan sudah punya kemampuan lagi untuk berpuasa. Namanya fidyah. Tadi dalam hadis disebutkan bahwa fidyah itu memberi fidyah. Memberi fidyah itu pendapat yang paling kuat, jangan dikumpulin di belakang. Misalnya satu hari 100.000 berarti kan 3 juta ya. Ntar dikasih ketemu sama DKM Amin di hari terakhir. Ada memang itu pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, orang yang fidyah itu kan sama dengan puasa. Kalau sama dengan puasa, ya start dari awal, bukan dikumpulin di belakang gitu. Mana adalah di pojok besok. Yang benar itu, dan ini sekali lagi pendapat yang paling kuat adalah orang yang fidyah sama dengan orang yang berpuasa. Karena sama dengan orang berpuasa, maka start dari awal. Siapa itu? Ya orang-orang yang punya kemampuan untuk berpuasa. Jadi kalau kita semua. Jadi gini Pak ya. Nah tadi ada pertanyaan satu lagi, itu lagi satu. Silakan Pak. Ya. Baik,
warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja. Ya. Misalkan kita kayak hitungan nih, misalkan kita masih tolong format untuk makan tadi gitu kan. Yang satu untuk carang satu, yang satu atau tiga ya. Itu sama apa enggak ya posisi apa sih mereka? Formatnya 3 dimakan 1 orang. Apa itu dengan 3 orang? Enggak Pak, 1 orang hitungnya. Bukan piringnya itu, tapi orang. Karena ada orang 1 orang 3 piring Pak. Dan itu biasa Pak. Saya ketemu itu sekali lagi saya ulangi. Itu memang satu kekurangan atau semacam apa ya? Di Indonesia itu Nabi kan beri contoh, karena para sahabat memberikan Nabi kalau membuka beberapa butir kurma. Kalau nggak ketemu beberapa butir kurma, beberapa teguk air. Kalau kita Nabi itu beberapa butir kurma, kita beberapa piring nasi. Kalau Nabi beberapa teguk air, kita beberapa gelas air. Kan beda itu Pak. Ada tolaknya, ada apa-apa. Baru 3 hari suara hilang. Nah itu gara-gara startnya awal salah. Yang bagus itu kita kan sudah tadi ya, ada lontongnya, gorengnya, sambalnya, luar biasa. Orang yang puasa khususnya kosong, langsung start sambal goreng, apa yang terjadi? Masuk rumah sakit jadinya. Makanya di Indonesia itu bulan Ramadan rumah sakitnya full. Coba aja Pak nanti cek ya. Itu yang saya katakan tadi, pengaruh buka puasa terhadap kesehatan masyarakat. Itu tesis kami. Itu bisa lebih banyak dulu ya saya kenal. Itu bisa nanti rumah sakit usaha kosong di bulan puasa. Kalau kita justru rumah sakit pun di bulan puasa, itu bisa distabil. Baru 3 hari suara hilang. Gimana hilang kalau pakai esnya macam-macam pola itu cuma jadi makan. Padahal apa salahnya? Ini untuk buka pakai kurma dulu sama air. Setelah itu sholat. Nanti sholat baru kemudian makan berat. Itu yang saya katakan hanya Indonesia beda Pak. Insya Allah kita perlu ngamalin hadis ya, mengamalkan hadis buka pakai kurma sama air. Hanya jelasnya di situ. Assalamualaikum. Masih ada nggak? Hilang udah nggak ada. Itu memilih masalah itu. Sehingga alasan Ustaz, bagus mana nih? Sholat tinggal makan atau makan ikan? Sholat. Udah dalilnya keluar susah itu. Nah, kalau cara mengamalkan seperti di Pakistan Pak, masjid-masjid di pasar itu, saya akan seringnya jalan-jalan dulu. Itu mereka kalau membuka dipakai plastik Pak, dibungkus rotinya dan dibungkus dibawa ke soft. Aman, ditaruh di situ, sholat loh. Gak hilang Pak ada di situ. Jadi dia nyaman sholatnya dan depannya gak hilang. Nah, ada yang suka taruh di sini Pak, di sini. Ya ampun sini. Ini kalau yang kayak kita buat begini, wah luar biasa banjir. Jadi full di sini, wah pecah langsung. Nah di Pakistan itu biasa Pak, ditaruh di depan soft. Nah kalau kita mau mengamalkan, nggak ada salahnya. Ambil piring orang seperti taruh di depan soft. Ada anak kecil apa injek semua. Jadi semua satu musuh Pak. Karena dia nggak konsen, dia nggak mikir makan di depan. Loh, itu insya Allah bisa viral Pak. Jadi kalau misalnya dari Al-Amin mau mengamalkan kan belum ada Pak di Indonesia. Itu boleh di-startkan kalau mau viral misalnya. Jadi ada redaksi kalimat prolog karena takut bukannya habis. Makanya ditaruh depan sholat. Itu dilahir sama orang itu. Jadi cuma sekalian itu tadi hitungannya tetap 1 karena bukan per bungkus. 3 bungkus dia 1 orang atau beli 1. Nah yang paling keren memang ya satu-satu kalau berani Pak satu-satu ya saya berpahala 3 orang. Jadi apa saja yang kita miliki di rumah Pak mau dibawa.
Jangan lihat banyaknya, jangan lihat ininya, tapi lihat pahalanya. Tapi kalau ngasih orang juga, dia lihat-lihatlah. Kurma yang ada pasirnya dikasih orang. Pas dimakan, wah, bawa kurma. Akhirnya jadi nggak ikhlas makan yang dirinya. Kenapa? Ngasih orang yang nggak bagus. Allah memandang sesuatu itu yang paling bagus. Maka kasihlah yang bagus. Bagus plus ikhlas. Bagus plus ikhlas. Ada yang bagus atau itu ikhlas. Misalnya apa Pak? Masih bukannya kebuli bagus. Ternyata laporan BTN hanya 10 orang, ini datang 30 orang. BTN memerlukan uang. Jadi ikhlas. Oke, sama saya satu dari sana. Bila Pak. Yeah. Yang mengenai amalan-amalan dengan hadis-hadis yang diinformasikan itu dhaif. Ini sebuah pengalaman saya ketika saya share ulang di grup yang lain, tiba-tiba saya diwati oleh teman. Saya tahu yang mewati saya ahli hadis, nanyain macam-macam. Itu hadis bagaimana, sanad lemahnya di mana, dhaifnya, di sanad, di matan, di perawinya. Kemudian siapa saja ulama yang sudah mentahsir hadis itu. Macam-macam Ustaz. Lagi untuk bantu saya dong dijelaskan ini. Lagi yang pokok sampai 5 Ustaz. Bisa dijelasin dari posting yang awal. Makanya saya menyerah ya, saya dapatnya seperti itu. Bagaimana Ustaz? Cara menyikapi seperti itu. Apakah kita mesti harus tahu bagaimana itu dikatakan sebagai hadis dhaif dalam posisi apa? Karena kan ulama kalau hanya matanya itu sudah bagus ya, meskipun sisi lain dhaif dan ada kaitannya dengan hadis-hadis yang sudah sahih itu masih bisa diterima. Terima kasih Ustaz. Yang pertama kita kalau Ustaz yang banyak berarti jadwalnya kurang Pak. Jadi dia hanya memberi kesempatan ceramah di situ. Ya seharusnya kan udah tahu yang posting bukan ahlinya. Bisa jadi kan dia nge-share keluar. Ya nggak usah ditanya di situ kalau sebutan begitu ya. Nah kita yang mungkin kebetulan nggak ngerti, dia harus bersihkan. Apa Ustaz? Saya hanya menyampaikan share dari kawan. Udah, nggak usah pandai-pandai dijawab apalagi sakit hati. Itu aja caranya Pak, karena kita juga ngerti. Yang bagus itu memang kalau kita tidak tahu asli sumbernya, sebaiknya stop supaya tidak menyebarkan kekurangan dan kesalahan itu. Nah, tapi kalau kita tahu, ya udah ini belum bagus nge-share itu, terus diberitahu ada hadisul dhaifun misalnya. Nah, cuman siapa yang ngasih kita legalitas mengatakan ada hadisul dhaifun, ini masalah. Apalagi ngajinya cuma disuruh misalnya. Selesai suruh langsung ada hadisul dhaifun. Kok sejak kapan Bapak begitu? Habis cuma jadi itu kalau kita tidak paham karena kita juga bukan ahli, ya kan sih. Maaf Pak Ustaz, saya hanya meneruskan posting. Kalau dengan ini kurang tepat, ya saya mohon Pak Ustaz menambahkan di grup dan di Telegram. Aman itu Pak Insya Allah. Kalau Ustaz yang tadi itu kita dijawabnya dia kekurangan jadwal sehingga harus selama di situ. Apalagi jadwal sepertinya kesel banget kita semua. Ya, tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum. Yang hadis tadi itu yang pembagian dalam bulan Ramadan. Yang pembagian dalam bulan Ramadan itu yang katanya 10 hari pertama, 10 hari kedua. Nah, ya. Banyak itu nanti seliweran di media sosial itu ada yang menyatakan ini hadisnya itu hadis dhaif itu karena pembagian bukan perawinya, karena hadis Imam Ahmad tidak ada membagi. Nah kalau hadis itu bermasalahnya di perawinya, kelemahannya di mana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya sudah tulis nih. Yang pertama, kalau Al-Bani hadis munkar. Tapi tadi kembali, ini terserah Pak.
mau dibagi apa enggak terserah, nggak ngaruh. Mau rahmat duluan, ampunan duluan, juga nggak ngaruh. Itu soal pembagi. Dari segi sana, kalau hadis itu dipunjitkan, itu tentang memang ada dua. Ada dari segi sana, ada dari segi mata. Doi punjitkan dari segi mata, kalau dia berbicara dengan Al-Quran. Tapi kalau doi punjitkan dari segi sana, berarti masalah perawinya. Contohnya, sudah disebutkan di sini. Imam Sa'ad mengatakan maslama itu makruhul hadis. Kalau dia makruh, sudah pasti bermasalah. Kalau Ukaili ini ya, perawi itu itulah aslahu min hadis Zuhri. Jadi lah aslahu itu sumbernya nggak ada, bermasalah lah ya. Dan di sini banyak Ukaili menyebutkan di dalam Al-Du'afa, Komil Dailami, Ibnu Asakir, dan banyak sekali itu saya hanya potong-potong sebagian saja. Intinya hadis ini memang hadis bermasalah dari segi sana, tetapi dari segi makna bagus, karena kalau copot satu-satu nih rahmat, kan ada hadis lain menunjukkan tentang rahmat. Diambil satu dengan magfirah, ada hadis lain menunjukkan magfirah yang lebih sahih. Ya, kita kan sering-sering udah baca mansoma Ramadan, di mana itu hadis sahih itu, yang kemudian turunnya udah lalu kan ya. Kemudian dia kemudian otomatis ada kemudian. Jadi memang ini sebuah perubahan di mana-mana dan diperlukan. Itu kenapa kami diperlukan itu? Karena saya berkomentar itu, maka sekarang saya berkomentar lagi, biar ini jangan jadi masalah. Karena tidak, seperti saya katakan tadi, hadis dhaif itu lebih baik daripada perkataan ente. Menurut saya, Ramadan ini harusnya begini. Nah, itu namanya pendapat ente. Harusnya Ramadan itu begini. Itu pendapat ente lah. Hadis dhaif itu lebih baik daripada perkataan ente. Karena walaupun dia dhaif, ada sejarah ditulis dalam buku sejarah. Saya sore-sore ini ente, dan ini sudah ada. Ya, jadi jawaban itu Pak. Insya ini dari segi asli makna bagus, tidak ada masalah. Kita tidak dosa mengenalkan ini. Tetapi jangan meyakini ini dari Nabi lewat riwayat ini, karena mengatakan bahwa ini dari Nabi, ini jadi masalah. Tetapi kalau mengatakan matan isinya ada dalam hadis-hadis sahih, itu boleh. Pak, hadisnya dhaif memang iya, tapi kalau copot satu-satu ada dalam hadis-hadis sahih. Tapi dari jalur riwayat ini perawinya munkarul hadis. Dari jalur ini, jadi kalau kita mengatakan ada hadisul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jadi masalah. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama Nabi. Sama dengan hukumul ilma walau bisin, tuntutan ilmu sampai di negeri Cina. Itu bukan hadis. Itu hadis palsu. Cuma kalian ceramah ulama besar, kita jadi diam jadinya. Itu ya. Nah, cuma gini, maknanya kan sebenarnya bagus. Kita disuruh oleh Nabi belajar sampai ke Cina. Indonesia ini susah belajar ke Cina. Kita tunggu nggak datang-datang. Ya udah kita yang datang. Hanya Cina yang datang ke sini. Suruh datang ke sini dengan hadis mereka udah jelas. Dia mau datang, kita datang ke situ. Datang ke situ semuanya diambil. Dan kita mau mengenalkan hadis juga ke situ. Itu mas kalian. Oke, mas kalian. Saya cukup ya. Cukup ya. Saya langsung tutup dulu ini. Oh, satu kata aja. Ramadan sama Ramadan itu, itu kan suka. Oh iya. Dalam perusahaan ilmiah Ramadan, dalam bahasa biasa Ramadan. Dalam bahasa Arab Ramadan sama bahasa kita bahasa biasa Ramadan, tulisnya Arab Ramadan. Dalam bahasa ilmiah Indonesia tulisnya Ramadan. Karena tidak ada om di dalam itu. Itulah ya. Oke teman sekalian, sudah cukup. Semoga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita, memberikan ilmu, serta berkekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Ada bagi dari Allah, mau dimaafkan semua kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Baru 0,004 SKS. Ada 2 skripsi yang dibuat tadi ya. Pengaruh puasa terhadap muaf dan jumlah pasien rumah sakit. Dari KBBI itu besar pengertian Ramadan. Saya kira kita sudah mengakhiri. Nanti setelah ini kita ada konsumsi. Tapi sebelum konsumsi ada sambutan kita dari Ketua DKM Alamin, dari Ketua DKM Buluh, dan sebetulnya ada Pak Kades, Pak Kades kemarin juga ketemu saya. Di sini ada, ya betul ada Pak Kades, ada Pak Kades. Nah, mungkin beliau tidak sambutan, tapi enggak beda. Pak Kades saya ikut makan nanti sambil makan kita ngobrol-ngobrol sambil bertanya tentang tadi Pak kurikulum kita yang belum selesai dari Ustaz. Dan nanti ada penyerahan bantuan dari Masjid Al-Istihad Pak Sani untuk agenda BKM untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan atau korban bencana. Sementara ini mungkin kami persilakan kepada Bapak Adi Sodian sebagai Ketua DKM untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang kami hormati Pak Kades dan teman-teman kita ya. Alhamdulillah hadir. Yang saya hormati juga Ustaz Baik selaku Ketua BKM Bojong Buluh. Yang kami hormati pembina dari Masjid Al-Amin Bapak Jafar Siddiq. Insyaallah juga ada Pak Suwarno dan anak kita. Lalu yang kami hormati adalah Al-Ustaz kita yang telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini, Ustaz Abdul Hafiz. Alhamdulillah dari Tuhan menyampaikan beberapa hikmah buat kita semua. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di Masjid Al-Amin dalam rangka subuh keliling. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari DKM Al-Amin mendapat kehormatan menjadi tuan rumah subuh keliling. Dan tujuan dari subuh keliling ini adalah sebagai ajang silaturahim di antara warga di Bojong Buluh. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa berlanjut dari hari atau dari pekan ke pekan. Dan pada pagi hari ini acara sulit kita bersamaan dengan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Amin adalah sebagai tahfidz atau kita menyambut Ramadan. Awal dari bulan Ramadan, kegiatan awal dari Masjid Al-Amin adalah kita menyelenggarakan bersamaan dengan sulit pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan Al-Amin yang akan kita selenggarakan di bulan Ramadan selama 3 tahun terakhir kita terbatas menyelenggarakan kegiatan Ramadan, dan insya Allah di tahun ini kita akan menyelenggarakan seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa laksanakan itu dengan maksimal mungkin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan juga kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan, ada kesalahan. Begitu juga dalam penyajian konsumsi kami di pagi hari ini apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan ucapan terima kasih juga kepada ibu yang telah menyiapkan konsumsinya kita pada pagi hari ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang sama-sama berdoa nanti Ustaz Dr. Abdul Hamid Fauzi alhamdulillah telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Firman Jansyah, Ketua MUI Ustaz Adin, juga
beberapa ketua DKM di sini dan musola Sibu Jongkulur. Alhamdulillah jemaah sekalian, menjelang Ramadan yang lebih kurang sekitar 10 hari lagi, ini merupakan sebuah keliling sebelum Ramadan. Setelah Ramadan kita istirahat dulu sampai masuk bulan Syawal, baru kegiatan sebuah keliling berjalan lagi. Alhamdulillah Masjid Al-Amin termasuk yang hampir setiap tahun, saya ingat sejak Ketua DKM Bapak Ustaz Jafar Siddiq sudah berganti beberapa ketua DKM, alhamdulillah Masjid Al-Amin selalu istiqomah ketempatan sebuah keliling. Mudah-mudahan ini menjadi syiar yang terbaik buat kita semua. Karena sekalian, beberapa program yang sudah kita gulirkan khusus untuk Cianjur. Beberapa pekan yang lalu kami meresmikan rumah huni sementara sumbangan dari jemaah PKM Bojongkulur. Di antaranya adalah dari jemaah Al-Amin sendiri. Alhamdulillah sudah berdiri rumah huni sementara 1 buah dari jemaah Bojongkulur. Terima kasih jemaah Al-Amin yang ikut berkontribusi cukup besar untuk pembangunan rumah di Cianjur tersebut. Dan untuk sekarang seperti yang saya umumkan 2 pekan yang lalu, ketika terjadi bencana di sana banyak pesantren-pesantren dan rumah-rumah yang roboh. Kita ketahui Al-Quran mereka juga terlihat banyak yang hilang. Maka bulan suci Ramadan kami bikin program menyalurkan bantuan Al-Quran untuk korban bencana Cianjur. Alhamdulillah beberapa masjid sudah mengumpulkan dananya. Insya Allah nanti akan kita salurkan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita kerjasama dengan Lembaga Zakat Nasional, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), kita nanti titip ke IZI untuk menyalurkan bantuan Al-Quran. Alhamdulillah beberapa masjid dan personal sudah mengumpulkan dananya. Insya Allah akan kita salurkan bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita di Cianjur yang masih membutuhkan perhatian dari kita. Mudah-mudahan minimal bantuan Al-Quran yang kita salurkan pertama menjadi amal soleh buat kita luar biasa. Kemudian kedua, semoga saudara-saudara kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik tentunya. Para jemaah sekalian, berhubung waktu juga sudah siang, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada jajaran pengurus DKM Al-Amin, Ustaz Adli, Ustaz jajarannya yang telah menyiapkan segala sesuatu. Kelihatan di luar juga sudah cukup ramai dengan acara sarapan paginya. Memang khasnya subuh keliling di sini, Pak. Nikmatnya subuh keliling, selain dapatkan siraman rohani dari Ustaz, kita mendapatkan santapan pagi, duduk bersama, karena tujuan kita adalah silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita ini Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Allah buatkan persaudaraan dari kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup doa sama Ustaz tadi ini baru kita yang kedua, dulu. Mungkin dari Ustaz sana ini mau menyerahkan dari istihad ke BKM untuk di dokumen ini. Terima kasih Pak Anies dari pengajarnya tadi untuk menutup dengan doa. Beliau sebagai Ketua MUI 2020. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa sallim wa sallam ala rasulillah amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan 'alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah سبحانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا كما غفرنا الشرار اللهم اغفر قلوبنا من إليك وما طاعتك حسن لنا أبدا اللهم سلمنا ومسلمين وعافنا سنتنا وإياهم صلاة وسعادة الدنيا والدين
اللهم اجعلنا جميعا مرحوما وصرفنا من بعده وضرب ومسلما ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما ربنا زدنا عنا ولا زدنا معنا في الصالحين ربنا يا الله الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluruh rangkaian sudah kita jalani. Saya atas nama atau sebagai MC, mohon maaf jika ada kata kekurangan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang kami sediakan ala padanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini Pak.